Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzalal Qur'ana fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, insyaallah di malam yang ke-17 ini kita akan mengkaji berkaitan dengan nuzulul Quran. Nuzulul Quran yang berarti turunnya Al-Quran. Sebagaimana kita pahami bersama tentang turunnya Al-Quran, kita bisa memahami dari sebuah surat, yaitu surat Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Di dalam tafsirnya dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan jumlatan wahidatan. Seluruh Al-Quran ini Allah turunkan pada malam Lailatul Qadar. Min lauhil mahfud ila baitil ijjah minas sama'i dunya. Demikian dijelaskan di dalam tafsir Al-Baghawi. Allah turunkan seluruh ayat-ayat Al-Quran secara keseluruhan dari Lauh Mahfud ke Baitul Ijjah di langit bumi. Maka setelah itu baru Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan secara bertahap sampai kurang lebih 23 tahun lamanya. Maka peristiwa 17 Ramadan dipahami ini adalah peristiwa turunnya ayat-ayat yang pertama kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana kita ketahui ketika beliau berada di Gua Hira. Para pemirsa yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih bulan Ramadan sebagai bulan yang diagungkan. Allah turunkan kitab-kitab pada bulan Ramadan. Sebagaimana diterima dari An Syihab Ibnu Tariq An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala unzilat suhuf Ibrahim, telah diturunkan suhuf Ibrahim alaihissalam fi salasi layalin, sampai 3 malam min syahri Ramadan. Kemudian wa unzilat Taurat ila Musa alaihissalam, demikian pula kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam fi sittil layal min syahri Ramadan, selama 6 hari dari bulan Ramadan. Wa unzilal Injil ila Isa alaihissalam fi salasi asyarata layal, sampai 13 hari min syahri Ramadan. Kemudian disebutkan wa unzilal Zabur, diturunkan kitab Jabur ila Daud alaihissalam bisamani asyarata layal, itu pun fi syahri Ramadan. Para pemirsa, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini Al-Quranul Karim yang telah diturunkan pada Rasulullah SAW sebagai Rasul terakhir, itu pun terjadi pada bulan Ramadan. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan di mana bulan itu diturunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang berbahagia, sebagaimana dijelaskan dalam sejarah kapan atau bagaimana detik-detik Rasulullah SAW menerima ayat-ayat pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diawali dengan mimpi yang benar di dalam tidur Rasulullah SAW. Maka setelah itu Rasulullah SAW sering menyendiri. Beliau sering menyendiri untuk melakukan sebuah perenungan. Maka saat itu Rasulullah SAW membiasakan diri mendatangi Gua Hira, sebuah bukit sekitar 6 kilo dari kota Mekah. Maka Rasulullah naik ke sebuah bukit yang disebut dengan Gua Hira. Di sanalah Rasulullah SAW dalam riwayat
setiap tahun tidak kurang dari 1 bulan beliau melakukan sebuah perenungan, sebuah tapakur di Gua Hiro, sampai turunlah malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama. Bagaimana disebutkan di dalam Sirah Nabawi, Ibnu Hisam menjelaskan di saat itulah Allah Subhanahu wa taala mulai memfungsikan Rasulullah sebagai rasul dalam usia 40 tahun. Maka saat itu Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq 1-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Itulah sebagaimana kita pahami 5 ayat pertama yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, yakni di bulan Ramadan. Dan ulama memahami peristiwa itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Para pemirsa yang berbahagia, sekilas itulah tentang peristiwa nuzul Quran. Dan pada selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat Al-Quran secara bertahap sesuai dengan kebutuhan saat itu, sesuai dengan asbabun nuzul yang terjadi saat itu. Mudah-mudahan dengan hikmah nuzul Quran, betul-betul Al-Quran akan menjadi sebuah hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan, akan menjadi petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi kita semua di dalam melaksanakan kehambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua menjadi orang-orang yang mencintai Al-Qur'anul Karim. Shadaqallahul Adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.